PT Riung Mitra Lestari merupakan salah satu perusahaan tambang di Kalimantan dan sampai saat ini masih menjadi incaran bagi para pencari kerja. Nah, bagaimana iklim kerja serta proses rekrutmennya supaya teman-teman bisa lolos di PT Riung Mitra Lestari? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Argi Saputra, sekarang bekerja di PT Riung Mitra Lestari sebagai grup leader produksi dan juga alumni dari rekrutmen PT Riung Mitra Lestari tahun 2016. Nah, namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Halo Argi. Halo Pak Rahim. Ketemu lagi Gi. Nah, Gi, kali ini setelah sebelumnya kita cerita terkait dengan bagaimana bekerja di tambang, ini sekarang kita bercerita mengenai seputar PT Riung Mitra Lestari dan proses Ya, rekrutmennya begitu, Gi. Nah, kalau tadi sesuai dengan posisi Argi sebagai grup leader produksi ya, Gi ya. betul Bang. Nah, itu Eh, sehari-hari ngapain aja, Gi? Kalau grup leader produksi itu Hmm? lebih spesifik ini kan, produksi itu adalah kegiatan operation ya. Hmm. Jadi itu eksekusi kegiatan penambangan gitu kan, Hmm. mengawasi alur kegiatan operasional penambangan di lapangan dari planning engineering memberikan Hmm. planning, kita yang eksekusi. Grup leader itu adalah mengawasi aktivitas itu gitu kan. Hmm. Mengawasi aktivitas eksekusi tersebut itu di lapangan. Hmm. Tapi kalau saya sudah belakangan ini itu lebih banyak untuk penempatan di area office, Hmm. ya memastikan juga bahwa SOP yang ada di departemen produksi itu berjalan gitu. Ya jadi Hmm. dokonya lah Bang gitu. Jadi apa, Gi? Dokumen kontrolnya Bang. Oh, dokumen kontrol. Jadi ya mengawasi ini lagi ya apa produksi begitu. Kalau definisi produksi sendiri apa ini, Gi? Maksudnya apakah gimana ya bahasanya? Me- apa bahasanya? Ngambil batu bara yang di Ya, dalam sampai ya. keluar atau gimana, Gi? Kalau secara core bisnis, Hmm. produksi di Riung itu bermakna dia ada aktivitas loading overburden nih Bang Rahim. Apa itu, Overburden Gi? itu adalah batuan penutup ya. Jadi kalau batu bara Hmm. ini kita anggap sebagai kue lapis, Hmm. lapisan di atasnya itu tanaman, lapisan di bawahnya itu topsoil yang masih mengandung hara gitu kan. Hmm. Lapisan keduanya overburden, lapisan ketiganya batu bara. Oh, Sampai oke. kita mengupas batu bara, kan kita perlu mengupas lapisan atasnya ini. Ya. Hmm. Nah, kegiatan itu dinamakan dengan loading overburden. Hmm. Nah, setelah kita kupas lapisan bagian atas, kan kita Hmm. ambil batu bara nih, Bang. Ya. Nah, itu juga masih masuk bagian dari departemen produksi, namanya loading batu bara atau Hmm. forgetting gitu. Hmm. Jadi Oke. secara core bisnis Hmm. itu, jadi kami Hmm. punya dapat planning dari tim engineering, Hmm. kita yang mengeksekusi di lapangan gitu, Bang. Oh, oke, oke, oke. Jadi planningnya dari tim engineering, nanti yang eksekusi di lapangan dari tim produksi, begitu ya, Gi ya? Betul, betul. Oke, oke. Nah, jadi kalau pekerjaan sehari ya seperti itu ya, Gi ya. Berarti kalau office dan lapangan berapa-berapa, Gi? Sering di office atau sering di lapangan? Dulu di awal-awal sampai dengan mungkin ada 3 tahun lah ya di lapangan, Bang. Tapi Hmm. kemudian kesininya sudah di office, sekarang lebih Hmm. banyak ke office. Hmm. Paling kalau saya ke lapangan itu kalau misalnya ada yang berhalangan hadir satu orang group Hmm. leader ya kan, ya saya yang backup Oh, oke. Jadi berarti udah sering duduk di kursi berarti sekali. Untuk belakangan iya, Bang. Ya, berarti itu hati-hati kolesterol dan yang lain-lain. Waduh nih bahaya soalnya. Bahaya soalnya. Nah, Gi, eh, dulu kenapa memilih bekerja di PT Riung Mitra Lestari? Iya. Jadi dulu kalau Bang Rahim ingat 2012 Hmm? sampai dengan 2016 itu kan badai sekali industri batubara. Hmm? Batubara jatuh gitu kan, harganya jatuh, kemudian industri tutup, ada yang dirumahkan karyawan dan segala macamnya. Hmm? Di saat saya tamat kuliah, saya dulu D3 Bang Rahim, kemudian saya Ya. lanjut lagi ke S1. Hmm? Saat saya masih kuliah S1, tiba-tiba nih perusahaan PT Riung Metal Lestari ini buka lowongan untuk fresh graduate. Saat Hmm? itu batubara itu kalau dikatakan pulih belum, tapi baru akan menuju gitu. Jadi masih ada Hmm? sakit-sakitnya. Hmm? Harga batubara masih belum stabil. Tahun Tapi Riung berani. 2016 ya? 2016, Hmm? dan itu sangat sangat jarang sekali waktu itu perusahaan tambang batubara buka lowongan. Hmm? Riung ini dia buka lowongan menerima anak-anak fresh graduate gitu. Tiba-tiba Hmm? saya masukkan, saya Hmm? terima di Riung dan bertahan sampai dengan sekarang. Apalagi ini kan kabarnya kemarin
setelah pemerintah dari Amerika kalau nggak salah kan ada investasi ratusan triliun kabarnya dari Amerika untuk Iya, batu bara di Indonesia begitu kan. Jadi sebenarnya potensi untuk batu bara ini ya sangat-sangat terbuka lebar ke depan begitu ya Gia. iya betul Bang, Hmm. sampai dengan renewable energy murah gitu. Nah, tapi saya juga lupa nih. Tapi tapi kalau nggak salah kemarin itu yang investasi dari Amerika ke Indonesia itu untuk batu bara itu, kalau nggak salah pemanfaatannya lebih apa ya, yang lebih lebih green begitu. Green ya, Nah, green iya, coal, iya, green energy. kurang kurang tahu detailnya seperti apa, tapi arahnya lebih ke apa ya, energi hijau begitu. Tapi memang tetap bahan baku dari batu bara, mungkin di dalam prosesnya atau gimana lah gitu kan. Nah, tadi itu ya kenapa memilih bekerja di Riung begitu ya. Gi. Nah, pada saat memasukkan lamaran ke Riung, Gi, apakah sudah berekspektasi wah akan seperti ini gitu. Nah, tetapi ternyata realitanya berbeda gitu. Nah, apakah terjadi perbedaan antara realita dengan ekspektasi atau oh ternyata sama sesuai dengan yang saya ekspektasikan gitu gitu. Kalau saya ekspektasi, jadi saya masuk Riung itu pada saat itu saya proses di salah satu BUMN, Hmm, pertambangan juga gitu Bang, dan hmm, saya sudah sampai final proses, mungkin karena nggak tahu saya gagal gitu kan hmm, di final, eee, saya tiba-tiba berproses lah di Riung gitu. hmm, Sebenarnya di awal masuk itu nggak banyak sebetulnya ekspektasi saya gitu, hmm, karena saya juga, dulu selama saya magang itu saya cukup mengerti gitu kan industri hmm. pertambangan itu seperti apa. Nah, hanya saja karena sebagai seorang fresh graduate, mungkin Mbak Rem sendiri juga ngerasain, Ya. kita nggak pernah expect gaji itu seberapa sih gitu. Iya, iya. Ya, kita yang mungkin gajinya dulu waktu kuliah jajannya 200.000 seminggu, kemudian tiba-tiba dikasih 2 juta sebulan aja kita udah seneng kan gitu kan. Iya. Nah, apalagi ekspektasi gaji yang berlebihan nggak ada Bang. Jadi, Hmm, ya memang masuk-masuk aja gitu. hmm. Iya, jadi ya secara garis besar hampir sama karena tadi Argi di konten sebelumnya juga sudah sampaikan wah bekerja di tambang seperti itu begitu kan. Ya secara garis besar akan hampir sama begitu. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang backgroundnya pertambangan juga akan punya ekspektasi yang sama begitu ya Gi, ya. Iya, betul Ya. betul. Nah, nah Gi, selanjutnya berarti secara proses bisnis utama Riung ini bahasanya mungkin produksi batu bara begitu ya, Gi, ya? Kalau secara makro kita Mhm. justru produksinya adalah produksi overburden, Bang. Oke. Mhm, Ya, jadi kalau, di tambang itu ya, mhm, kan ada namanya stripping ratio nih. Untuk mhm, mendapatkan 1 ton batu bara, mhm. itu berapa meter kubik tanah penutup yang harus kita kupas gitu kan. Oh, iya ya, heeh, heeh. Ya, jadi kalau misalnya kami ini sebagai kontraktor pertambangan atau kontraktor batu bara, maka makro proses kami itu atau kita, berbicara yang lebih banyak di bar itu adalah berapa tanah penutup yang berhasil kita kupas gitu, Bang. Oke, oke, oke. Ya, nah nanti begitu itu sudah kita kupas, maka itu menjadi makronya batu bara itu Mhm. menjadi komoditi atau produknya si owner yang punya lahan. Oke, oke, oke. Ya, Mhm, mhm. mhm. Jadi oh ya, Riung ini adalah mining kontraktor berarti ya? Mining kontraktor, Bang. Berarti ada ownernya lahan berarti ya, Gi? Betul, ada owner-nya lahan, Ownernya kemudian lahan. kami Mhm, sebagai kontraktornya gitu kan, mhm. kayak gitu. Oke, jadi ada lahan itu ada ownernya gitu kan, ya PT apa begitu kan, dan nanti Riong ini berarti yang memproduksinya tadi begitu, maksudnya yang Betul, sampai yang sampai menghasilkan batu bara begitu ya, Gi. Nah, betul, Bang. berarti sampai batu bara jadi itu apakah dikelola oleh owner atau oleh mining kontraktornya, Gi? Kalau batu baranya sudah ada, Bang. Mhm, Begitu batu baranya sudah terkupas kan, bahasanya mhm, sudah ya, terlihat lah ya, mhm, batuan penutup sudah hilang. Itu mungkin kalau kami itu prosesnya ya kita nambang, kita angkut sampai dengan, ke tempat, pengolahan mereka atau mhm, di crusher mereka. mhm. Untuk urusan dari crusher kemudian mereka jual lagi ke mana gitu kan, siapa yang Oh, membeli dan segala macam, itu mhm. sudah menjadi pure, tanggung jawabnya mereka, tanggung Oke, oke. jawabnya si owner. Biasanya Mhm. seperti itu. Oh, iya ya, berarti hanya sampai mengambil batu bara yang di dalam bumi begitu kan? Iya betul, Bang. Mengeluarkannya dan memberikannya ke owner gitu aja berarti ya? Iya, Hmm. ibaratnya saya ngerjain punyanya Bang Rahim, batu baranya Bang Rahim udah kelihatan, Bang Rahim mau jual ke si A, ke si B itu terserah Bang Rahim gitu kan. Oh, iya. Nah, oke. Gi. Nah, eh, kalau terkait dengan jenjang karir gimana Gi? Kalau di Riong ini Gi? Riung itu ini Bang, Riung, sangat, berproses atau lebih banyak berproses itu
jenjang fresh graduate gitu. Mhm. Ada yang apa ya, turnover, ada yang keluar, itu Mhm. gantinya, fresh graduate lagi, Bang. Nah, Mmm. jadi kalau kita berbicara iklim kerja di Riung, itu saya lebih banyak teman-teman saya yang fresh graduate. Mmm. Artinya secara jenjang karir juga lebih mengedepankan teman-teman yang fresh graduate. Mhm mhm. Nah, sepanjang perjalanan saya 5 tahun ini, kalaupun ada yang experience, itu lebih banyak sifatnya untuk yang benar-benar sudah experience, tenaga Mmm. ahli dan segala macam. Nah, jadi kalau kita berbicara jenjang karir sangat terbuka di Riung gitu, Mhm. khusus di Riung. Oke oke. Jadi, jenjang karirnya juga dan tadi juga Argi di awal menyebutkan baru selesai asesmen untuk naik lagi ya, Gi? Iya, kemarin sih seperti itu Oh, gitu. kemarin waktu itu. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan begitu ya, Gi. Nah, Gi, nah ini terkait dengan, kalau orang orang bekerja tentu mau dapat benefit begitu kan. Betul betul. Kan nggak mungkin orang bekerja nggak mau dapat benefit gitu kan. Nah, Betul, benefit Bang. yang didapatkan apa aja, Gi? Benefit ya dari Mmm. segi, payroll atau kompensasi dulu lah, Bang, ya. Ya, Kalau sama aja sebetulnya mhm, di perusahaan lain. Kalau ada namanya gaji pokok kan, kemudian ada tunjangan perjabatan itu seperti mhm, apa. mhm, Kemudian di balik dari itu, ini banyak juga perusahaan yang menerapkan, ada uang kehadiran atau mmm, side allowance, per iya, harinya itu misalnya kita dibayar uang harian itu berapa sih gitu kan, mhm, di luar dari gaji pokok itu tadi. Jadi mhm, ketika kita off, cuti itu tidak dibayarkan. mmm, Kemudian ya biasa mungkin marahin juga kalau ada produksi bagus, ada bonus produksi seperti itu kan. mhm, Kemudian benefit-benefit lain seperti tadi saya sampaikan ada tiket pesawat, kemudian ada, eee, biaya kebutuhan pokok selama di job fair itu di-cover oleh perusahaan. oke. Jadi, ya ada gaji, ya tadi ada gaji pokok, tunjangan yang lain-lain begitu kan, terus ada Mhm, juga, apa, fasilitas juga disediakan begitu ya, mulai dari, betul, Bang. tempat tinggal, terus, apalagi, laundry, Makan, makan gitu kan sudah ditanggung begitu ya, Gi. Transportasi juga berarti ya, Gi? transportasi juga, Bang, sampai Baik, mhm, kampung halaman gitu. sampai kampung halaman dan di dalam dalam maksudnya di dalam areal tambang juga? Iya, itu Mhm, juga jadi tanggung jawabnya perusahaan. oke, baik, Gi. Nah, kalau terkait dengan kesehatan, jaminan kesehatan gimana, Gi? Jaminan kesehatan kita Mhm, mengikut ke satu ya karena BPJS itu wajib, mhm, kita mengikut ke pemerintah ada BPJS, ke mhm, kesehatan dan ketenaga kerjaan. ya, Kemudian di luar daripada itu ya mhm, mungkin kita ada plafon-plafon lain, Bang, mmm, plafon persalinan, oh ya, plafon kacamata gitu mhm kan. mhm, Kemudian juga biaya, rawat jalan ya yang di luar daripada BPJS misalnya mhm. Jadi, itu juga. oke, jadi, ada double begitu ya, Ki, ada BPJS dan juga yang lain begitu ya, Ki, ya? Ada plafon lain. Asuransi lain yang lain. Nah, oke, Ki. Nah, baik, Ki, mungkin nih kita masuk ke, proses rekrutmen. Nah, Mhm, eee, boleh dijelaskan nggak, Ki, proses rekrutmen dari awal sampai akhirnya diterima, Ki? oke. Jadi kalau di Riung ya, Mhm, saya pernah baca tuh SOP-nya rekrutmen. Kalau misalnya, kan diawali dari pemberitahuan informasi terlebih dahulu. mhm, Biasanya di Riung nih ada RML Karir di mhm, Instagram Marahim, itu mereka mhm, akan nge-post itu, pembukaan lowongan kerjaan misalnya. mhm Ini mhm. kayak sekarang nih, sekarang lagi rekrutmen nih, Iya, mungkin hari ini terakhir, oke, hari ini heeh, terakhir. Nah, habis itu kita masukkan, administrasi, pemberkasan sama mhm, kemudian setelah itu dilakukan administrasi oleh tim rekrutmen, mhm, dipanggil untuk, seleksi, HR terlebih dahulu, kemudian mhm, seleksi user, begitu si user sudah selesai biasanya akan masuk ke seleksi oleh direksi, mhm, setelah itu tes kesehatan, baru dinyatakan diterima. oke. Sama aja prosedurnya. Mhm. Jadi secara overall prosedurnya hampir sama begitu ya, maksudnya dengan Ya, rekrutmen-rekrutmen yang lain begitu ya, Ki? Berarti betul, Bang. dari tadi itu ada seleksi administrasi di awal ya, Ki? Seleksi Heeh, administrasi. terus lanjutkan dengan tes, tesnya online atau gimana, Ki? Kalau untuk kemarin sempat Mhm? online, cuman di rekrutmen terakhir ini saya baca tuh sudah offline. Oh, sudah offline ya, mengikuti ini ya, kondisi, pandemi lah begitu ya, Ki? Kondisi pandemi ya. Mhm. Nah, setelah itu baru interview, HR ya, Ki? HR, kemudian Mhm, user user? masing-masing departemen, Mhm mhm, kemudian dilanjut ke direksi biasanya, Bang. sampai ke Direksi direksi? mau Mhm interview, mhm kemudian, eee, apa ya,
MCU, MCU, oke, kalau sudah medical check-up. terima baru, ini sign Mmm, kontrak. oke, nah, jadi secara general ya proses rekrutmennya hampir sama dengan proses-proses yang lain begitu ya, Gi. Mhm. Nah, eee, kalau untuk dalam proses rekrutmen ini biasanya berapa orang yang dibutuhkan, Gi? Maksudnya yang kemungkinan kuotanya begitu, Gi? Kalau kita berbicara saya kurang Mhm, apa ya, kalau detailnya saya kurang paham nih, Bang. iya, Karena kan di set dan rekrutmen itu ada di head office gitu kan. Nah, mhm, cuman kadang-kadang banyak kayak kemarin itu katanya ada belasan kemudian buka lagi gelombang. mmm, Apalagi Riung sekarang kan, rencananya penambahan 3 project uh, di tahun akhir 2000, tahun ini dan di 2022 ke depan. Pasti tetap akan kebutuhan banyak gitu. tetap di Kalimantan tapi, Gi, projeknya? Tetap di Kalimantan marahin, Oke, di berarti Kalimantan. sektor batubara ya kemungkinan akan meningkat terus ya, Gi? Harga lagi bagus sekarang $200 harga batu bara acuan. Oke. Jadi Mhm. ya ya untuk ke depan ya salah satu industri yang mungkin layak untuk kita masuki begitu ya, Gi? Iya. Oke. Nah, selanjutnya tadi itu ya. Nah, kalau, setelah kita selesai nih, Gi, selesai, penempatan maaf, setelah selesai rekrutmen, nanti, apalagi yang akan kita lalui gitu, Gi? Mungkin adakah semacam on job training atau ada trainingnya juga atau, setelah itu langsung penempatan gimana, Gi? Oke, Bang. Setelah kita dinyatakan diterima, Hmm, kita akan dikirim nih ke job site mana yang dipilih oleh head office. hmm, Ini kalau kita bicara dia orang job site gitu kan. mhm, Misalnya dikirim ke job site yang di, Kalimantan Timur misalnya. mhm, Dikirim ke sana wajib melaksanakan, proses, FGDP atau Fresh Graduate Development Program selama prodi mereka. Biasanya itu mhm, 1 tahun diberi waktu, Bang. oke, Jadi selama 1 tahun itu, kita misalnya 2 bulan pertama, 1 periode cuti pertama orientasi dulu semua departemen. Nanti mhm, setiap 1 kali cuti, kita, wajib presentasi misalnya seperti itu. oke, Nah, be terakhir kita dinyatakan akan lulus dari progres FGDP itu adalah ketika kita sudah membuat sebuah improvement mhm, dan kita presentasikan juga sampai ke head office nantinya. oke, oke, Prosesnya seperti itu. Nanti kalau ada misalnya di proses improvement itu tidak berjalan dengan, tidak apa ya, prosesnya tidak benar, mhm. bisa juga nggak lulus gitu, Bang. Oke. Iya, iya. Jadi, artinya setiap proses itu memang, dijalankan dengan, optimal begitu ya, Gi? Maksudnya nggak ada yang sekedar lewat aja begitu ya, Gi? Iya, kalau Mmm, persyaratan begitu dan mhm, karena, apa ya, 8 langkah ya, step mmm. 7 tools, jadi itu menjadi tools-nya nanti penyelesaian, Oh, oke, FGDP itu di situ. oke. Baik, Gi. Jadi itu ya, jadi setelah itu penempatan gimana, Gi? Biasanya itu sudah, penempatan kita di mana dikirim ke Mmm, sana, Bang. oke, Jadi habis itu nggak akan dipindah lagi. oke, Mutasi mungkin kalau ada perubahan di tengah jalan itu mhm. Oh, mutasi, oke, oke, oke. Ya berarti nanti ya, penempatan mengikuti dengan apa, programnya tadi begitu ya, Gi? iya betul. Oke, Gi. Nah, ini pertanyaan terakhir, Gi. Apa masukan, atau ya masukan untuk teman-teman yang akan, mengikuti proses rekrutmen ini, Gi? Nih, teman-teman yang nanti saya bagi, Bang, yang Heeh. akan mengikuti dan yang setelah masuk gitu ya. Wah, itu ya. Untuk yang ini banyak sebenarnya gitu kan, yang Nah, mengganggu ya. Untuk oke. teman-teman yang akan mengikuti proses rekrutmen ini, teman-teman harus percaya diri dengan Mmm, apa yang teman-teman miliki gitu. mmm, Saya mungkin, dari kampus di Sumatera Barat, tapi saya langsung ke head office di mhm, Riung gitu kan, dan saya percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. mhm, Dan teman-teman harus menunjukkan bukti keseriusan di sana. mhm. Karena industri pertambangan ini teman-teman akan bekerja banyak tantangannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, banyak Mhm. yang kabur tuh Bang Rahim, nggak komit gitu kan, Oh, tiba-tiba masuk, ada istilahnya kalau di tambang tuh CTK dia, apa itu? cuti tak kembali. Oh, situ. Ya, jadi kalau cuti periode pertama udah bawa koper semua ya, itu Oh, tiba-tiba mungkin, "Wah ini nggak balik nih," gitu oh, kan. jadi ada sebenarnya, Gi? Jadi maksudnya udah keterima begitu kan? Ada Terus Bang kalau oh, misalnya, apa ya, "Wah nggak kuat nih, iya, iya. kerjanya Oh, kayak gini," gitu kan. Nah, gitu. Tapi kan dari awal biasanya si interviewer akan bertanya, "Kamu siap nggak dengan semua mhm, konsekuensi di lapangan?" Gitu mhm, kan. mhm. Kamu mungkin ada clash dengan orang
lokal dan segala macamnya, kayak gitu. Mhm. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman yang mau masuk dari awal, tunjukkanlah keseriusan teman-teman bahwa Mmm. teman-teman akan berkarir di industri ini, di perusahaan ini, gitu, Mhm. kepada si interviewer-nya teman-teman. Mhm. Jadi tidak hanya sekedar coba mencoba mengenai dan benar-benar serius. Saya rasa kalau kita rekrutmen di mana pun, apa ya, bukti keseriusan kita itu sangat penting menjadi nilai plus bagi si, Mhm. interviewer gitu. Dan Mhm. jujur apa adanya yang teman-teman miliki. Mhm. Jangan sampai di saat administrasi ini dibikinkan orang lain, Mhm. begitu misalnya kita interview, kita nggak ngerti dengan apa yang kita bikin di administrasi, kita nilai udah minus Mhm. gitu kan, kayak gitu. Karena kan Mhm. banyak tuh kayak gitu Bang, karena nggak Mhm. percaya diri dengan kemampuan dia, minta tolong orang lain bikinkan. Mhm. Kata-kata orang lain ini lebih baik, begitu dia di interview gitu kan, Mhm. ternyata kok nggak sesuai nih komunikasi dia di tulisan dengan komunikasi dia di secara lisan gitu. Tulisan. Mhm. Oh ini ya berarti bukan kamu yang bikin dan kamu nggak Mhm. pede. Itu bagi teman-teman yang, eee, mau mengikuti proses. Bagi Mhm. teman-teman yang sudah mengikuti proses gitu Mhm. kan, dan sudah masuk Mhm. menjalani pekerjaan, ini, eee, jalani program ini dengan baik, selesaikan apa yang sudah teman-teman mulai, jangan kabur di tengah perjalanan gitu. Mhm. Karena imbasnya bukan hanya di kita pribadi gitu. Ya. Mhm. Kalau saya dari tambang UNP, saya baru masuk 2 bulan kemudian saya kabur, terus ada lagi Oh, anak tambang UNP masuk lagi 2 bulan terus kabur, setelah itu apa? Perusahaan akan males, benar ya kan benar. Bang? Mhm. Perusahaan akan males mengambil alumni dari kampus tersebut gitu. Mmm. Mhm. Mhm. Pada akhirnya yang menanggung konsekuensi itu tidak hanya kita, tapi juga adik-adik di bawah kita. Mmm. Kita nutup rezekinya orang gitu. Iya iya. Jadi, eee, tapi sebenarnya kalau mundur baik-baik juga boleh begitu kan ya? Mungkin nggak? Dila Mundur baik-baik, iya, mmm, tapi kalau masih gini me Bang, apa ya, mmm. industri itu kan sama Bang Rahim, Mhm. mau ke perusahaan sebelah dengan tambang itu saya kira juga nggak akan terlalu jauh beda ya. Iya, benar benar. Tapi kalau mundur baik-baik dengan alasan yang emergensi, betul-betul emergensi mungkin kita ini. Oh, iya. Mhm. Tapi Mhm. kalau misalnya alasan saya nggak kuat Pak, pengen balik ke kota lagi Nah, gitu iya kan, iya iya iya. Iya, ya ini iya benar anak sih. UNP kayak gini Mhm. semua nanti, Iya iya, please. benar benar benar. Ya Tapi ya kalau beda mhm. ya Bang, kalau udah experience kan, Mmm. sudah masuk, sudah selesai proses 2 3 tahun kita merasa karena kan kita bekerja ini kita jual karya ya Bang Rahim ya. Mhm. Mhm. Saya nggak setuju dengan anggapan orang kita kerja sama jadi anak buah orang itu berarti jadi pesuruh, nggak gitu, saya nggak Mhm. setuju gitu. Mhm. Kita ini ibaratnya pemain bola lah gitu, kita Mhm. jual skill aja di Nah, industri gitu kan Bang. iya iya. Begitu Mhm. misalnya ada sesuatu yang tidak sejalan dengan visi misi kita, Mhm. nggak apa-apa kita keluar gitu kan, Mhm. Mhm. itu wujud bahwa kita profesional bekerja. Nah, tapi kan untuk sampai ke sana nanti Mmm. ada waktunya gitu Bang, Iya, gitu. benar Ki. Jadi ya ya sebenarnya ya mungkin ya definisi baik-baik tadi ya, kalau mundur baik-baik ya, definisi baik-baik tadi karena harusnya ketika kita mengikuti proses rekrutmen kita sudah tahu gitu kan, Hmm, perusahaannya gimana, bisnisnya gimana gitu kan, risiko dan peluangnya apa saja gitu kan. Jadi nggak ketika masuk baru alasannya, "Oh saya nggak kuat," gitu, nggak mungkin juga gitu. nggak mungkin. Dulu ada itu Bang Oh Rahim, ada? Heeh. ada, saya nggak mau sebut lah kampusnya Mhm. dari mana ya, Mhm. tapi dia bilang gini, di email ya, "Saya nggak mau Pak," Mhm. dia udah harusnya terbang, Oh, heeh terus heeh. dia bilang, "Saya nggak mau karena tiket yang diberikan bukan Garuda." Waduh. Jadi kayak apa gitu si HR-nya menerima email kayak gitu. Saya nggak Oh. diizinkan oleh keluarga saya Pak, dianggap tidak aman karena tiketnya bukan Garuda. Oh. Ada itu tambang kayak gitu. Oke oke oke. Dan ya kalau menyebutkan alasan seperti itu ya ya lucu aja jadinya begitu ya, Gi, ya? Iya betul. Mhm. Dan seperti yang Gi sampaikan tadi ya akan berdampak pada, junior-junior nanti di kuliah di universitas yang akan jika memasukkan lamaran lagi begitu ya, Gi, ya? Betul Bang. Mhm. Karena Jadi dia ngeliat kayak gitu, mhm. ini anak-anak sana nih kayak gitu. Jadi memang sebelum masuk, ya pahami dulu lah begitu kan perusahaannya apa begitu, jangan sampai baru tahu perusahaannya apa ketika baru lulus gitu kan. Mhm, Tapi nggak mungkin selama juga gitu kuliah kan. mau ke mana gitu ya. Iya,
Nah, jadi ya memang harus kita pastikan lah begitu dari awal, ya dari awal mengikuti proses rekrutmen ya kita pastikan perusahaannya seperti apa, risikonya Betul. apa begitu ya. Nah, gitu Gi. Ada lagi Gi tambahan mungkin Gi tadi sebelum masuk dan juga yang sudah masuk begitu. Mmm, apa ya, terakhir mungkin Nah, bagi teman-teman yang, mengikuti dan menjalani proses, rekrutmen, hmm, saya bisa sampaikan gini bahwa hanya ada 2 pilihan sebenarnya, ini orang-orang bilang saya, hanya hmm, hanya ada 2 pilihan kalau kita bekerja dan mau masuk gitu, hmm, cintai atau tinggalkan gitu ya. Ketika oh, misalnya perusahaan tersebut tidak bisa membuat kita mencintainya, maka nggak apa-apa kita hmm. tinggalkan. Asalkan jangan kita meledah ke perusahaan yang Ah, kemudian itu menjadi sumber rezeki kita sendiri. ih, Tapi itu hmm, setelah melalui proses kalau menurut saya nih Bang, setelah hmm, melalui proses gitu. Kita berproses dulu, hmm, tidak ujug-ujug serta-merta kita tinggalkan, kayak gitu. hmm, hmm, Tapi hmm, hmm. ketika misalnya kita tidak mampu bisa tinggalkan, kita masih, berharap rezeki dari situ, ya sudah gitu, jangan, dicaci maki ya, Hmm, nikmati saja. hmm, Mungkin ini masih berlaku bagi teman-teman yang berproses, yang setelah masuk kayak gitu Bang, hmm, kayak hmm. Siap, siap. Dan itu kayaknya berlaku untuk semua perusahaan sih. berlaku untuk semua perusahaan. Baik, Tapi baik. ya itu tadi ya, jangan Iya, serta-merta ditinggal, mungkin berproses dululah ya. iya berproses Tapi dulu bagi gitu ya. teman-teman Hmm, yang masih fresh gitu kan, hmm, nanti dululah mikirin duit gitu. hmm, hmm. Siap. Duit itu Karena akan mengikut ketika kita sudah punya, sesuatu yang bisa dibayar dengan mahal. nah itu dia. Orang apa ya ibaratkan jual beli aja gitu kan orang mau beli ya tergantung kita mau jual apa gitu kan. Kalau Hmm, kita jual yang dibutuhkan yang memang orang-orang sangat-sangat butuhkan ya orang akan beli dengan berapapun harganya begitu kan. Tapi kalau betul. kita jual bukan yang enggak ya ini mudah dicari gitu ngapain harus dari lu gitu kan. Betul betul, Bang. Mungkin ini, Bang, saya Ah, pertegas saja. Tadi Bang boleh. Rem nanya Hmm, terakhir apa gitu. hmm, Mungkin terakhir dari saya adalah hmm, untuk teman-teman yang masih fresh graduate yang mau bergabung di sebuah, perusahaan dan industri manapun, hmm. tadi saya sampaikan jangan mikirin duit dulu. Nah, ya jangan Karena mikir. apanya yang mau dibayar mahal dari kita yang masih belum Nah, itu mengerti dia. tentang sistemnya industri. Benar, 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 benar. Ya, pertanyaan itu benar sih. Apa sih yang mau dibayar dari kita? Karena rencana emang mau bikin konten juga satu Gi. Karena gelar sarjana aja nggak cukup untuk diterima bekerja gitu kan. Baru Betul, diterima gitu kan, belum dibayar ya digaji gitu. belum Belum bayar. diterima gitu. Jadi memang harus ada semacam ya nilai tambah dari kita yang membedakan kita dengan orang lain begitu sehingga kita layak untuk dipilih begitu. Baik, terima kasih banyak Argi nih atas Siap, Bang Rahim. masukan, saran ya untuk teman-teman yang akan mengikuti proses rekrutmen. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita nanti Siap ketemu siap. lagi di konten-konten yang lain. Terima kasih banyak, Argi. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.